Aku tuh penasaran Mas, kenapa Indodax itu akhirnya ganti nama? Padahal udah dapat nama kan bagus banget ya, kalau nggak salah bitcoin.co.id gitu. Iya. Apa yang menyebabkan akhirnya kita putusin untuk ganti nama Indodax waktu itu? 2018, soalnya waktu itu memang cryptocurrency itu belum diregulasi di Indonesia. Oke. Jadi saya sama Oscar punya pemikiran bahwa mau tidak mau Bitcoin dan cryptocurrency harus diregulasi di Indonesia. Sedangkan Bitcoin itu konotasinya masih negatif sekali. Di zaman itu ya? Di zaman itu, bukan di Indonesia, di seluruh di dunia seluruh dunia. masih sangat negatif. Yang Orang kalau dengar Bitcoin, apalagi regulator dan kepolisian, selalu diasosiasikan dengan money laundering. Ya, karena secara historis dulu kan Bitcoin pernah dipakai di Silk Road, di dark web. sama operasi ISIS kalau nggak salah waktu itu juga pernah Ya, pokoknya hal-hal yang Ya, negatif itu baunya gelap lah ya. dikaitkan sama Iya. Bitcoin. Nah, karena kita tahu itu, plus saat itu kita jualannya bukan cuma Bitcoin, Ethereum, ada banyak koin lainnya. Dan kita punya mimpi bahwa ketika kita semakin besar, dan waktu itu kita masih satu-satunya di Indonesia, kita itu beranggapan kemungkinan bisa saja kita bisa kayak Bursa Efek Indonesia, tapi yang jualan kripto. Bursa Efek kan IDX. Iya. Kita cari nama yang mirip-mirip itu jadi Indodax. Oh, filosofinya dari Filosofinya IDX gitu. ya. Ya, plus namanya lebih formal gitu, terdengar Oke. lebih bagus gitu aja. Padahal kan secara nama, secara URL itu kan bitcoin.co.id itu. Itu kan grande gitu ya kesannya, kayak OG banget. Dan akhirnya itu diganti jadi Indodax karena sentimen tadi gitu. Lebih ke situ sih. Ya, kita ingin konotasi di Indonesia lebih bagus gitulah. Karena mau nggak mau kalau nggak diregulasi kan susah. Nah ini yang orang sering nggak paham Mas. Perjuangan orang yang ngegedein ekosistem ini, memperkenalkan ini ke Indonesia, yang sooner or later juga tanpa Mas Oscar dan Mas William pun mungkin akan ada orang lain yang memperkenalkan, tapi kan ini akuntabilitasnya tinggi nih. Bisa diceritain nggak di awal-awal itu seperti apa perjuangannya Mas, sampai ini bisa terregulasi, dan bahkan sampai sekarang itu aku nggak bisa bilang ini early step banget di Indonesia nih, masih kayak pindah dari Bapeti ke OJK segala macam, dan itu baru terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, orang-orang kan nggak bisa capture dari awalnya itu seberat apa sih sebenarnya, apalagi dimulai dari 2014 yang lebih gelap lagi waktu itu, Mas. Iya. Ya mungkin lebih ke nekat aja ya waktu itu ya. Karena ya memang tidak dipungkiri waktu itu pun ketika kita ngobrol sama orang-orang besar di Indonesia, banyak yang nakut-nakutin itu. Oh, kalian beneran nih jualan Bitcoin, kripto, kalian bisa masuk penjara. Gitu. Ya, takut juga kita. Kita anggap kita masih anak kemarin sore. Udah ditakut-takutin gitu. Ini kan money laundry, ini nggak ada regulasinya. Ntar kalau ada money laundry masuk ke tempat lu gimana gitu kan. Ya, tapi mungkin karena basicnya saya sama Oscar, kayaknya nothing tulus deh. Ya. Karena usaha saya sebelumnya sama Oscar juga lagi goyang, nggak bagus. Sebelumnya waktu itu ngelakuin apa? Ini masih bareng nih Mas waktu itu sama Mas Oscar. Jadi jauh sebelum Bitcoin Co.id kita sudah partneran bersama gitu. Dulu kita punya IT company, bikin software house lah. Software Bikin house. website, software segala macam. Dan itu nggak doing well lah. Akhirnya pindah. Terus Jadi ya maksudnya kita nekat aja karena kalau kita nggak all out di sini, ya kita mau makan apa? Mau nggak mau kita. nah, kenapa waktu itu ngelihatnya kripto sebagai potensi waktu itu? Akhirnya pindah dari software company ke kripto, yang mana setauku di tahun segitu tuh bukan cuma niche ya, tapi super niche, super niche banget. Dan banyak orang yang nggak tahu ada beda di dunia ini namanya Bitcoin gitu. Saya selalu bilang kalau emang hoki aja sih. Iya. Perkenalannya gimana tuh Mas? Saya tahun 2012 nggak sengaja baca tentang Bitcoin di Reddit. Iya. Forum. Ya. Terus ya iseng karena background saya internet marketing, terus saya beli nama domain Bitcoin Co.id. Ya, waktu itu masih baru tuh Bitcoin Co.id. Beli dulu sebelum paham itu apa gitu. Belum paham. Tapi ya emang dulu suka kolek domain lah basic. Ya. Terus bingung ini punya domain mau buat apa. Terus akhirnya saya buat blog dulu awalnya. Kan masih zamannya blog gitu waktu itu. Bikin blog, saya ambil artikel di luar negeri, saya translate,
ke bahasa Indonesia. Udah itu doang, as simple as that waktu itu. Waktu itu ngambilnya di Bitcoin Forum ya, Bitcoin oleh ORG. Awal-awal gitu, yang gede itu kan CoinDesk. CoinDesk Ya. gitu. Ya, saya translate aja lah. Translate ke bahasa Indonesia. Karena media di Indonesia belum ngomongin Bitcoin. Iya belum ada. Iya. Tapi di luar udah mulai. Jadi saya translate, saya masukkan ke artikel blog, saya pasang AdSense. Ya lumayan lah dapat berapa dolar, is okay. Nah di kolom komentar ternyata banyak yang tanya gitu. Ini cara belinya gimana? Belinya lewat mana gitu? Cara transfernya seperti apa? Nah dari situ saya menemukan, oh ternyata ada masalah di sini. Ada orang yang mau beli Bitcoin di Indonesia tidak ada tempat untuk beli Bitcoin. Iya. Jadi why not? Karena saya backgroundnya programmer, saya bikin website sederhana waktu itu untuk jual beli Bitcoin. Transfernya pakai bank, secara otomatis di belakang layar saya buat sistem. Ketika ada orang yang transfer dalam waktu kurang dari 1 jam dia bisa dapat Bitcoinnya. Awalnya simple itu aja. Dan berarti Mas sudah nyetok Bitcoinnya dari awal? Ya, waktu itu bentuknya belum seperti platform trading kayak sekarang. Jadi Bitcoin Co ID yang pertama itu kayak money changer. Jadi ada harga beli, ada harga jual. Terus saya ambil spread 5-10%. Lumayan waktu itu. Iya. Saya nyetoknya ya dari Mt. Gox. Iya. Exchange jadul lah. Iya, Mt. Gox. Mt. Gox, BTCE. Terus waktu itu BTC China. Saya sampai terbang ke Cina buka rekening. Oh iya. Beli Bitcoin di situ. Makin lama makin ramai ternyata. Sampai akhir 2013 tembus 1.000 US dollar. Kalau nggak salah 2014 itu udah 1.000, sempat turun lagi ke 300 kan. Awalnya naik dulu. Naik 1.000 Ya, terus drop 1.000, lagi. Terus ya itu ketika harga tembus ke 1.000, saya ngomong sama Oscar waktu itu. Kita pas ke Cina bareng, bro ini kayaknya ada mainan menarik. Mau nggak kita mainin? Kita masuk ke sini. Tapi syaratnya aku nggak mau jadi wajah dari Bitcoin Co ID waktu itu, karena saya orangnya introvert. Saya tampil di sini pun kalau bukan karena Bang Ferry ya nggak mau. Ada orang introvert, dia minta Oscar, tapi kamu yang jadi CEO. Saya CTO aja yang bikin programnya gitu. Jadi akhirnya dari BTC China ini buka rekening dari situ, harga ya seingatku ya, correct me if I'm wrong ya, 2013 itu lonjakan pertama yang huge banget seingatku ya. Dari soalnya 2012 tuh kisarannya tuh masih $6 dan betul kata Mas Oscar waktu itu nggak ada exchange apapun gitu. Ya. Transaksi kita pun dilakukan via forum kan. Ya. Jadi tadi via forum kita punya Kipas Dota 2 beta dijual, dan di game-game lain itu juga ada ternyata. Nah pas tahu itu kupikir tuh semua orang Indonesia tuh ke Mt. Gox gitu. Ternyata kalau ke Mt. Gox-nya sendiri Mas nggak ke situ kemarin waktu itu? Saya nyetok di Mt. Gox juga. Ya. Ada yang hilang juga? Nah, untungnya semua saya tarik. Saya beli, pokoknya beli tarik gitu. Karena saya perlu stok buat jualan. Jadi nggak ada yang ditimbun waktu itu? Nggak ada yang ditimbun. Karena waktu itu kan belum ada wallet ya, belum. Waktu itu pakainya blockchain.info Sama walletnya. BTCO, IF atau apa gitu kalau Saya gitu. nggak pakai grip itu. Ya, saya pakainya blockchain.info dan ada API-nya. Ya. Jadi kita bisa program supaya bisa tarik dan deposit secara otomatis. Dan waktu itu marketnya udah berapa itu Mas di awal-awal di 2014 tuh usernya gitu? Kecil lah kalau waktu itu lah, hitungannya 100-an ribuan kan. Oh, udah Di bawah 1.000 lah, di bawah 1.000. Oh, di bawah 1.000. Masih kecil, tapi karena spreadnya besar, ya lumayan Terasa. juga. lumayan, waktu itu lumayan. Dan Oscar lihat kepengen juga, oh ternyata lumayan bisnisnya. Terus pas setelah itu kepikiran, oh ya udah nih kita settle di sini nih gitu. Ini mainan asik banget nih. Itu apa kepikirannya? Karena kan tetap aja itu dunia yang masih gelap sekali dan orang banyak nggak tahu gitu, dan bisa jadi kayak anggapan-anggapan orang ke anak muda gitu, lu bisa dipenjara atau apa. Yang membuat itu makin jalan apa Mas sebenarnya? Itu nekat aja benernya, karena kita nothing tulus. Dan memang tidak dipungkiri marketnya makin lama makin naik. Dari tahun ke tahun kita lihat sekali. Iya. Pertumbuhannya eksponensial. Dan ini sesuatu yang berbeda dengan dunia startup pada umumnya. Iya. Dunia startup pada umumnya, mau itu e-commerce, mau itu ride hailing, mereka eksponensial karena incentivize. Iya.
Karena injeksi. Ada venture capital yang jor-joran kasih uang triliunan, mereka gunakan untuk marketing, untuk bakar duit, Bahkan supaya mendapatkan user sebanyak mungkin. Itu kita bisa melakukan hal yang sama tanpa mengeluarkan 1 peser pun. Kita nggak perlu melakukan marketing. Di 5 tahun pertama, budget marketing kita 0. dan nggak ada investor. Ada investor, tapi lebih ke strategik. Ya kita butuh karena kita memahami bahwa kita itu bukan siapa-siapa di Indonesia gitu. Jadi kita ketika ada investor yang mau masuk, kita anggap aja ya mereka bisa kenalkan kita ke regulator, ke network, ke channel-channel tertentu gitu. Lebih ke situnya sih. Ya akhirnya karena kita melihat industrinya lukratif, ya semua masalah mau nggak mau kita hadapin. Ini udah terlanjur nyemplung. Tanggung. Dan fase yang paling susah waktu itu di mana, kapan Mas? Enggak kebayang satu tahun itu buat exchange gitu, buat sesuatu yang gede banget, bukan buat produk, buat market kan, buat pasar artinya kan. Fase paling susah ya, kita sering dipanggil polisi. Makanya kita pernah buat film 13 Bom di Jakarta, itu kan based on true story yang didramatisir memang. Tapi memang waktu itu kita pernah bersinggungan dengan Densus 88 sama polisian yang ngurusin narkoba juga gitu. Karena ya memang ada teror-teror atau transaksi-transaksi gelap yang menggunakan Bitcoin. Dan ketika itu law enforcement kan mereka belum paham. Iya. Dan cilakanya nama kita Bitcoin Indonesia. Jadi mereka pikir kalian ini terlibat gitu. Kalian kok bisa fasilitasin transaksi seperti ini? Itu true tuh ya. Itu true story. Oh no wonder itu diganti akhirnya ya. Nah. Iya. True story. Dan itu terjadi tahun berapa tuh Mas? Wah itu tahun berapa ya? 2016 atau 17 ya kurang lebih ya. Sebelum kita rebranding lah. Jadi kita disangka mereka itu kita yang issuing Bitcoin. Karena di zaman itu orang have no idea sama sekali ini apa, kan kriptografi itu apa, Bitcoin itu apa. Dan akhirnya ketika di search pertama nih muncul Bitcoin. Jarang sekali yang tahu ya kayak orang kayak Bang Ferry. Gamers kan biasanya yang tahu. Kan? IT geek lah atau geek, nerd iya. gitu kan, yang hidup di internet gitu. Tapi orang finance pun Enggak. nggak tahu biasanya. Mereka belakangan 2021 biasanya mereka masuk. Iya, atau 2018-19 ketika udah mulai paham kayak gitu. Udah enggak ini. Dan itu prosesnya sama kayak gimana Mas? Sampai ke hal-hal yang rumit banget nggak? Ini kan urusan terorisme dan narkoba nih. Yang mana Mas Oscar sama Mas William sama sekali nggak tahu gitu. Ya mau nggak mau ya kita nekat aja hadapin aja sih. Lebih banyak Oscar sih jujur kalau itu. Kalau saya di belakang layar. Nggak jadi pendampingan malah justru. Kayak Ya, justru kita belajar. Oh ternyata menghadapi kepolisian seperti ini. Mereka ramah-ramah kok akhirnya. Ketika mereka tahu bahwa cara operasi perusahaannya seperti ini, Bitcoin itu apa, yang tadinya tampangnya galak, ya akhirnya ramah jadi teman. Karena secara langsung kita bantuin mereka mengungkapkan kasus. Dan beberapa ketangkep. Dan akhirnya ketangkep ya. Karena kita bantu. Karena ledgernya dibuka. Ya blockchain itu kan justru lebih transparan Iya, daripada. makanya mencuci uang di blockchain itu tindakan yang kurang pintar lah. Kurang pintar. Ya. Karena mau diputar-putar kemanapun, kalau balik ketika mereka mau cash out dari rupiah, di sana akan kelihatan siapa yang meng-cash out. Dan di saat itu orang belum tahu, belum paham cara ngelihatnya, dan Mas Oscar dan Mas William akhirnya ngebantu. Yep. Nah itu berpengaruh nggak sama kedepannya setelah Indodax semakin besar dalam regulasinya sehingga ini jadi barang legal di Indonesia gitu? Pasti sangat membantu lah. Karena kita membuktikan, ini kita bukan cuma omon-omon gitu. Kita membuktikan bahwa ini transparansinya seperti ini. Berapa kasus nih kita yang bantu ungkapkan. Terus bagaimana kita beroperasi gitu kan, aset kita ada segini, semua transaksi transparan, semua perpindahan tangan
dari berapa ratus ribu user, berapa juta user transparan. Ya akhirnya dari regulator pun melihat ini sesuatu yang ternyata bisa diregulasi. Pertama kali itu akhirnya diregulasi tahun 2021 ya? 2020 ya Mas? 2000, saya agak lupa ya, 2021 ya di Bapepti. Iya di Bapepti dan waktu itu pokoknya dinyatakan bahwa ini legal selama tidak dijadikan currency gitu. Benernya kalau mau flashback dari 2014 sudah ada dari Bank Indonesia. Jadi ketika awal-awal mulai banyak berita tentang Bitcoin dan kita melakukan press release sebagai perusahaan Bitcoin pertama di Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan waktu itu ya, statement pernyataan Bank Indonesia bahwa Bitcoin bukan legal tender di Indonesia. Itu awal mula regulasi di Indonesia. Dan akhirnya jadi boleh diperdagangkan sebagai komoditas. Gue ingat tuh era Bu Sri Mulyani itu yang regulasi. Aku masih di Kemenq soalnya waktu itu. Waktu itu kan yang pasti dari Kemendak yang mengeluarkan peraturan kementerian bahwa Bitcoin diakui sebagai komoditas dan diatur oleh Bapepti. Kalau nggak salah 2020 atau 2021 saya lupa. Baru ya, bahkan relatif baru waktu itu. Nah, Mas William sama Mas Orus kan? Kayak mundur lagi deh, 2019. Seingatku 2019 sih Mas. Kayak mundur lagi, ya saya agak lupa sih. Seingatku ya, correct me if I wrong, itu sebelum Pilpres. Lupa. Sebelum Pilpres, kebijakan terakhir kan Kemenq ikut kan di dalam pembahasan itu. Dan waktu itu kayak legal sebagai komoditi tapi nggak bisa sebagai exchange atau alat tukar gitu. Aku mikir di market cap kayak gitu ini gimana jadi exchange ya gitu. Nah dari Mas Oscar sama Mas William sendiri di zaman itu ketika ngelihat itu akhirnya diregulasi dan dilegal, responnya gimana Mas? Tanggapannya kayak gimana? Kita seneng lah karena kita akhirnya punya legal standing di Indonesia. Enggak, sebelumnya kita liar, itu ditakut-takutin lah bos-bos di Indonesia yang orang-orang startup itu, ini kalian bisa dipenjara gitu kan. Nah sekarang at least artinya kalau kita punya izin kita bisa beroperasi secara legal di Indonesia. Jadi tidur kita lebih nyenyak. Dan akhirnya itu running sampai sekarang dan makin besar. Sekarang user Indodax sendiri ada berapa? Sekarang sudah hampir 10 juta. 10 juta user. Puji Tuhan. Wow, dan mostly dari generasi muda. Demografi kita itu sekitar pokoknya dari Gen Z sampai milenial tengah lah, 35 ke bawah. Itu paling besar di situ ya. Paling besar di situ. Tapi well-nya sendiri di Indonesia, maksudnya konglo-konglonya orang-orang yang pegang duit itu, dari sejak itu sampai sekarang itu masih ngeliat kripto itu seperti apa sih Mas? Konglo di Indonesia, konglomerat. Iya. Mereka banyak yang believe ke kripto, terutama Bitcoin ya. Dan mereka akumulasi. Iya. Bisa dielaborate nggak Mas kira-kira supaya orang tahu? Mereka banyak yang aktif di mining. Bahkan di mining Bitcoin. Dengan skala yang luar biasa gitu ya. Dan mereka secara aktif membeli Bitcoin. Iya. Biasa kan yang beli, kalau setiap konglomerat biasa mereka punya family office kan. Iya. Mereka banyak yang beli Bitcoin secara berkala. Dan itu terjadi sampai sekarang. Terjadi. Dan bahkan kalau kita lihat exchange di Indonesia, sekarang OJK kan sudah mengeluarkan izin 25 izin exchange. Itu sebagian besar punya konglo. Ya, I know. Artinya mereka percaya pada industri ini. Dan itu bagus nggak buat Indodax sebenarnya dengan semakin banyak kompetitor seperti itu? Bagus buat industri. Kalau buat Indodax ya nambah-nambahin kompetitor. Tapi buat industri bagus lah. Makin banyak pemain kan lebih bagus buat konsumen kan. Iya sih, karena industrinya juga early step ya. Jadi kayak makin ya tetap aja kan market leadernya kan masih di Indodax gitu. Ya kita terbesar di Indonesia. Tapi ya kita mencoba bersaing dengan sehat aja lah. Emang ada yang bersaing nggak sehat? Wah ini pertanyaannya susah dijawab nih. Ya ada aja lah dinamika di market ya. Namanya market ya, dunia paling kejam gitu ya. Iya. Apalagi di Indonesia kan.
Ceritain lah Mas. Ya biasa inilah as simple as black campaign itu loh. Oke. Apalagi sekarang dunia sosial media kan. Ya orang bisa dengan mudahnya menjatuhkan lawan dengan cara memberikan berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kayak case yang kemarin ya. Ya termasuk yang kemarin. Nah, kayak gimana waktu nge-handle case ini Mas sebenarnya? Kan Indodax akhirnya berhasil nih. Berhasil keluar dari situ. Apa sih manajemen resiko yang dilakukan waktu itu? Prinsipnya saya sih, ya kebetulan saya belajar stoik juga dari Bro Ferry. Nggak, brutal honesty aja. Maksudnya ya kita ngomong apa adanya, apa yang terjadi. Apa yang jadi celah Iya. kemarin, terus akhirnya di replace yang mana sebenarnya secara cost kan itu merugikan ya Mas? Gede Merugikan, banget. impact kok. Kemarin kita hitung impact. Ya, black campaign ini impact. Yang nggak besar tapi ada impactnya. Ada impact-nya. Luka-lukanya lah. Iya, iya. Maksudnya secara financial impacted. Ya. Cuma ya itu fase ya mungkin ya dalam sebuah karir ya. Ya is okay, kita telan aja. Ya namanya industri Iya. di awal. Tapi saya percaya hal-hal seperti ini kalau kita hadapi dengan benar dan kita bertahan, ini akan menjadi kekuatan menurutku ya. Karena akhirnya masyarakat kan melihat apaan kemarin yang diomongin ABCD, kan waktu akan menjawab kan pada akhirnya kan. Dan ya inilah berita-berita seperti ini umurnya nggak panjang lah. Iya. Dan namanya media sosial kan kita nggak tahu anginnya dari mana atau. Saya bahkan ya waktu itu benernya saya cuma ngobrol sama media gitu, tapi ternyata diangkatnya diaudit aja sama regulator kan. Kalau memang ada yang nggak percaya sama kita, oh ternyata regulator OJK respect dengan itu, dan mereka datang melakukan kajian, melakukan audit dan clean. Ya kalau staff ya yang di Indodax semua stres gitu kan, nambahin kerjaan mereka kan. Tapi saya di hadapan mereka juga saya berterima kasih sekali bapak-bapak ibu-ibu ini datang, karena ini akan maksudnya kita tidak ada yang disembunyikan gitu loh. Iya, dan check and balance kayak gitu kan penting ya sebenarnya, dan itu bikin reputasi dan kredibilitas juga terjaga kan setelah. Kita tidak pungkiri kita megang duit nasabah kan puluhan triliun. Ya ini bentuk transparansi kami lah kepada nasabah. Ini kita kelola dengan betul gitu. Kita simpan dengan benar. Tidak ada yang kita tutup-tutupin. Karena kan bisnis exchange itu gede banget, Mas. Kalau menurut saya ya, kayak ya itu kita bukan punya toko, kita punya pasar, kita punya market. Artinya dari awal itu aku sampai sekarang mempertanyakan, wonder gitu keberanian seperti apa setelah proses yang begitu panjang dari benda yang sentimennya negatif sekali sampai akhirnya bahkan kita bisa bilang hari ini nggak semua publik terregulasi cryptocurrency itu apa gitu kan. Ya mereka juga belum paham, dianggap hal yang buruk, dianggap hal yang negatif segala macam, padahal industrinya lebih better than that gitu lah. Nah, ketika Mas William dan Mas Oscar memutuskan, oke, kita bikin exchange-nya, kita bagusin exchange-nya, di pandangan Mas William dan Mas Oscar waktu itu, arahnya kemana sih gitu loh, Indodax ini kemana? Kenapa nggak jadi playernya aja kan dengan resiko yang lebih ringan gitu, atau nggak dijual ke orang gitu kan? Iya. Exit plan enak, tinggal di Dubai gitu Mas. Ya kan bukannya startup seperti itu. Iya. Rata-rata seperti itu. Dan ini kan, wah kalau dihitung valuasinya udah gede, udah gila-gilaan ini gitu. Lumayan bener ya. Iya. Kenapa ya? Mungkin Belum. nggak, tapi memang ya di satu sisi pasti ada keinginan buat itulah, secara personal ya. Iya. Karena saya kerja terus kapan menikmatinya gitu. Tapi di satu sisi kayak nanggung gitu loh. Ini kayaknya bisa lebih besar lagi. Kalau lihat geopolitik di dunia gitu, ini kayaknya industri kripto bisa makin besar deh. Terus melihat pasar modal di Indonesia, ya bukannya menjelekkan mereka, tapi kan memang masih ada dinamika di situ kan. Ini kayaknya industri kripto ini bisa jadi alternatif. Iya. Jadi kompetitor bahkan mungkin ya. Saya nggak berani bilang kompetitor, tapi alternatif di mana, loh, bukan berkompetisi, tapi kita bisa berkolaborasi ke depannya. Iya. Dengan industri finansial yang tradisional. Jadi saya melihat upside-nya masih ada. Oke. Ya. Terus saya kok masih merasa kalau kita jual ke exchange luar negeri kok sayang.
Karena rata-rata di Indonesia exchange itu akhirnya ngambil exchange luar negeri. Kok nggak ada yang murni Indonesia gitu? Ini kayak ini nggak sih, kita pakai nama Indodax itu terus jadi cabang exchange luar negeri kok aneh gitu ya? Karena menurut sejarah startup Indonesia nggak aneh, Mas. Tokopedia misalnya. Ya iya, nggak tahu ya. Mungkin saya agak polos aja mungkin ya. Atau punya prinsip atau masih idealis. Ini kan barang dari kecil kan yang dibangun. Ada nggak perasaan ini? Ini kan sebenarnya secara matematika nih, Mas. Oke, kita tepikan bias segala macam sebenarnya. Call to action yang paling menguntungkan secara profit dan rasional dan utilitas exchange dilepas keluar, Mas udah tinggal di Dubai hidup udah enak gitu kan. Iya. Tapi kan boundary yang bikin Mas tetap bertahan itu adalah ya kayak Mas William sering cerita kan, ada prinsip-prinsip tersendiri yang mungkin ketika kita membuat Indodax memang prinsipnya bukan game startup sih. Bukan valuation game. Saya sama Oscar nggak pernah mikirin valuation game. Kita bahkan nggak pernah ngitung valuasinya Indodax berapa gitu. Kalau startup digital kan biasa setiap tahun mereka hitung itu kan. dulu ya. Terus ya, kalau bisa ada round walaupun kecil tapi bisa ngangkat valuasi. Kita sama sekali nggak pernah lakukan itu. Karena dari awal mindset kita kayak bisnis tradisional bener ya. 12 tahun kita berjalan, setiap tahun kita selalu profit. Sustain. Kita selalu sustain. Ya mungkin karena prinsip tradisional tersebut kita nggak mikir sejauh itu ya. Mungkin ya yang bisa aku jawab sekarang seperti itu sih. Belum mikir sejauh itu. Atau nggak akan mungkin kayak gitu? Ya mungkin ya ke depan ya. Tapi sampai sekarang sih belum sih. Belum masih saya horizon di Indodax di crypto industry Indonesia masih jangka panjang. I see. Sampai sekarang kita belum ngomongin exit. Ya. Ini aku kenal lumayan dekat dengan salah satu founder startup OG terkenal juga gitu kan. Setelah ngegedein ya exit, terus sekarang fokus di pendidikan, ya cerita kayak gini. Kadang mikir ada gitu rasa-rasa ingin nerusin karena ini kan bayi kita pengen itu dampak. Dia bilang dampak sosialnya lah ke society segala macam. Tapi dia mikir, dia waktu itu ngomong, terus gue coba untuk pikirin lagi, Fer, kata dia. Jangan-jangan justru gue yang ngehambat startup gue nih bisa lebih besar gitu. Justru harusnya gue keluar supaya ini lebih besar gitu. Nah menurut Mas pandangan seperti itu make sense gak sih? Aku mikirnya, nyari alibi doang. Mungkin yang baby itu bener sih, bahwa kita udah besarin lama kan, lebih dari 10 tahun kita berkompetisi mau sekeras apapun kita tetap menang di Indonesia, dan kita yang membawa regulasi dari nol sampai bisa menjadi major seperti sekarang. Kalau ditinggal kok sayang gitu kan. Terus kalau saya personal sih emang mau cari duit berapa sih? Kita makan juga sama, kita satu piring sehari 3 kali. Hobi saya cuma lari pagi, olahraga. Koleksi mobil mewah, Mas? Saya punya mobil 3 tapi nggak punya sport car. Hidup gitu-gitu aja, cukup buat jalan-jalan ke luar negeri. Rumah punya, mobil punya, nggak punya utang. Mau sebanyak apa lagi ya gitu? Nabung buat kuliah anak sudah cukup. Ya udah, terus ya kadang malah takut kalau memang bener ditinggalin terus mau ngapain gitu. Soalnya mau nggak mau ini udah kayak identitas. 12 tahun William, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi saya merasa ya William ini Indodax gitu, Bitcoin, kripto. Saya tinggal tuh saya jadi apa ya? Saya mau podcast kok nggak bisa. Dan akhirnya masih punya spirit yang sama untuk ngegedein industri ini terus-terusan, Mas. Masih terus. Ya. Nah sekarang yang aku lihat kan, saya masih gemes ini aja. Ini regulasinya juga masih muter dinamika kan, masih pindah-pindah juga. Masih pengen lihat ini sampai mana gitu. Karena di Amerika kan maju tuh, ada Genius Act, ada Clarity Act, traditional finance sama kripto udah campur jadi satu. Apakah Indonesia bisa sampai ke situ? Kalau sampai ke situ, peran saya sebesar apa di situ? Nah, yang aku penasaran nih, Mas, sebenarnya di tahap sekarang kan ya, setelah mengembangkan segini besarnya, apa yang
kira-kira Mas William itu mau sampaikan supaya publik trust kalau market crypto itu adalah sesuatu yang potensial, yang punya multiplier effect yang bagus kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, atau kepada pilihan investasi masyarakat sendiri yang selama ini mungkin dikhawatirkan atau ditakutin oleh publik kita gitu, Mas? Kalau saya sih selalu nyebut percaya pada matematikanya. Karena prinsip ketika Satoshi Nakamoto membuat Bitcoin itu kan sebuah breakthrough di mana dia mengubah konsep industri finansial harus ada sesosok atau Pihak sebuah ketiga, organisasi yang mengatur, yang menjadi sentralisasi dari seluruh transaksi tersebut, digantikan dengan kode dan matematika. Memang agak susah dipahami oleh orang awam, tapi bagi orang yang ngerti kode, mereka tinggal dibaca bahwa oh ternyata secara algoritma, secara teori, secara teknologi, kita bisa membuat sebuah sistem keuangan yang tidak ada yang mengkontrol. Dan dibuat pula logika bahwa Bitcoin ini jumlahnya terbatas, hanya 21 juta. Di mana secara hukum ekonomi, jika supply-nya tetap, tapi demand-nya tetap tumbuh, arahnya cuma satu, naik. naik pasti. Ya, demand semakin besar, orang rebutan. Dan Bitcoin bisa dipecah secara desimal gitu, sampai 8 digit di belakang koma. Iya. Ya kita mau beli Rp1.000 pun bisa. Jadi berdasarkan teori tersebut, saya percaya, ya udah kalau kita invest di instrumen investasi ini, arahnya cuma satu, ke atas. Tapi kan itu Bitcoin only, Mas. Untuk koin-koin lain atau produk kripto yang lain seperti apa gitu? Kripto lain, ya ini mesti do your own research ya. Nggak semua kripto bagus lah. Ya walaupun saya di industri kripto, saya bisa dengan sangat confidence ngomong bahwa tidak semua kripto itu bagus. Mungkin cuma 1%, atau bahkan lebih kecil dari 1%. Ya. Tapi kalau Anda berhasil mendapatkan 1%-nya itu, ini akan berlipat-lipat. Tapi untuk orang awam yang hanya mau tahu, oh saya ingin berinvestasi di kripto, saya ingin terpapar dalam teknologi yang baru ini, ya paling simpel pegang Bitcoin itu aja. Nggak usah pikirin yang lain. Mas William bisa ngomong kalau ini yang dikhawatirin orang kan sustainability-nya ya. Maksudnya ketika dia milih satu instrumen investasi gitu, dan misalnya masuk ke dunia kripto gitu kan. Bitcoin ini udah bisa nggak dibilang kalau lu pengen jadi long term investor, masuk ke Bitcoin itu enough gitu, safe, secure, probabilitasnya dalam long run itu nggak akan, kecil banget kemungkinannya untuk rugi atau dimakan inflasi gitu. Saya sih sangat percaya, dan saya secara personal melakukan itu. Ya, karena ya tadi sesuai teori yang tadi, jumlahnya terbatas, transparan, algoritmanya sudah ditentukan, dan yang menentukan bukan satu pihak, tapi secara kolektif. Ya. Ketika kita mau ngubah, katakan 21 jutanya mau diubah jadi 42 juta, itu harus ada kekuatan kolektif. Semua orang harus setuju bahwa oh ya udah kita ubah menjadi 2 kali lipat, baru bisa terjadi. Dan itu kemungkinannya kan kecil. Kita bilang impossible lah. Oke. Ya. Gimana kalau walletnya si Satoshi-nya bergerak gitu? Ya mungkin sekarang memang ancaman terbesarnya itu ya. Ancaman terbesarnya itu. Ya. Ya selama ini, tapi dari 2008 sampai sekarang terbukti, 2010 sampai sekarang terbukti nggak pernah bergerak kan. Ya Digosipin. kalau ada Black Swan, kemungkinan Black Swan-nya ini yang paling besar. Oke. Lebih besar daripada quantum computing. Kalau quantum mau sepersisten apapun Bitcoin kan masih bisa di-upgrade. Iya. Kalau ini menjadi sebuah keputusan kolektif. Dan semua ini kan kepentingan semua investor Bitcoin itu. Kalau ada quantum computing, mereka upgrade. Itu mana ada yang nolak gitu. Semua orang Ya, kita anggap semua pasti iya. approve lah. Jadi proposal itu pasti masuk gitu. Ya paling memang itu ancaman terbesar. Kalau ternyata Satoshi Nakamoto itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba. Soalnya dia menguasai porsi Bitcoin yang besar sekali. Iya. Ya, 1 juta Bitcoin ya? Apa 2 juta Bitcoin? Ya lupa. 5. Oh iya. Seingatku 5.
Ya, 1 atau 2 juta. Pokoknya jutaan lah Ya. gerakan. Ya. Dan ada sekitar loss 5 juta koin lain yang nggak kedetek dari mana gitu kalau nggak Ya, tapi bukannya saya memberikan advice bahwa nabung Bitcoin 100% dari total kekayaan kamu. Iya, jangan. Jangan gitu juga. tetap ada Ya. black swan-nya ini ya, Mas? Iya. Nah, bisa nggak dielaborate kenapa ini jadi black swan akhirnya gitu? Kenapa ini bisa akhirnya membuat Bitcoin itu rontok? Kita nggak bilang nol tapi pasti rontok gitu. Apa sih respon market yang terjadi kalau peristiwa itu happen gitu, Mas? Ya, yang jadi masalah itu kan Satoshi Nakamoto punya ownership Bitcoin yang sangat besar. Ketika ownernya keluar, orang akan takut orang ini akan menjual. Dan dengan jumlah Bitcoin sebesar itu, ketika supply ini membanjiri market, harganya akan jatuh. Tapi secara hukum ekonomi ya sebetulnya ya, kalaupun jatuh ya jatuh aja, pasti akan koreksi kan. Ketika Bitcoinnya Satoshi dibeli sama orang, ya mungkin cuma tunggu 1-2 tahun bakal naik lagi. Tapi harusnya. level sama value-nya udah berbeda dari sebelumnya kan jadinya. Aspek psikologis market untuk melihat instrumen ini juga akan ganti nggak sih, Mas? Justru black swan-nya hilang. Kalau menurut saya sudah tidak ada resiko sama sekali. Tapi dia pasti bakal mengalami koreksi yang luar biasa sekali kan? Ya itu udah biasa lah. Mana ada sih instrumen investasi yang nggak ada koreksinya gitu. Semua pasti ada up and down-nya lah. Mau Bitcoin, mau apa, mau saham juga pasti ada up and down. Apalagi saham Indonesia. Iya, apalagi saham Indonesia belakangan ini. Ya, cuma ya itulah maksudnya. Saya bisa bilang gini karena saya udah ngelewatin cycle Bitcoin kan 3 kali. Iya. Dari cycle yang pertama. Jadi mungkin ya lebih wise lah. lebih kalem ya. Iya, Mas lebih Eka. kalem. Nggak, jatuh ya udah jatuh aja. Kalau kita belum jual kan belum terrealisasi, kita belum rugi. Nah, ini menarik karena Mas William ngomong hal kayak gini. Ada behavior di ekosistem kripto Indonesia, bukan cuma kripto sebenarnya, kayak saham pun juga demikian. Orang-orang itu punya ketahanan yang sangat-sangat fragile dalam merespon apa yang terjadi pada market kan. Nah, sebenarnya Mas sebagai orang yang punya exchange itu ada saran dan masukan nggak kepada mungkin kayak Mas William bilang tadi banyak orang-orang yang masuk itu di usia yang relatif sangat muda gitu kan. Yang ini mungkin pengalaman pertama mereka. Aku ke tempat-tempat kuliah bahkan nggak anak SMA pakai nama bapaknya segala macam. Justru investment pertama mereka itu jarang banget aku dengar saham apalagi obligasi ya. Kripto. Pasti ke kripto gitu kan. Ya. Dan asumsi sederhana dan asumsi mereka itu kan masih sangat linear dan sederhana gitu. Gua kalau ke kripto, gue bisa punya mobil mewah. Nah, dari yang mereka lihat gitu sebenarnya. Nah, dari Mas William sendiri ngelihat behavior seperti ini nih, apa sih yang harusnya kita coba shifting gitu? Mau nggak mau peran kita sebagai edukator penting sih untuk kasih tahu kepada masyarakat bahwa beli Bitcoin itu investasi, ini bukan judi. Ini bukan judi. Nggak bisa berlipat-lipat dalam satu malam itu. Ya memang ada beberapa kripto yang bisa seperti itu. Tapi kalau Bitcoin sekarang, iya. Tapi itu bukan investasi, itu judi. Itu judi. Ya. Kalau mau yang benar, ya berinvestasi lah. Maksudnya anggap Bitcoin atau Ethereum deh, big cap kripto lah, itu investasi gitu. Tapi saya nggak bisa pungkiri ya, namanya orang di aspek apapun, termasuk di investasi, kan perlu belajar, perlu jatuh bangun lah, baru mereka sadar gitu. Mau olahraga, mau apapun kan mereka harus jatuh dulu. Begitu pula di investasi ya. Jadi biasanya mereka belajar ketika mereka masuk ke koin-koin yang aneh-aneh itu, menang sekali, rugi puluhan kali, baru mereka sadar, oh ternyata cara mainnya tidak seperti itu. Waktu kena margin call gitu ya. Ya. Jadi di satu sisi semua exchange lah, pas kita pasti ngajari kok. Ya. Ada responsibility itu ya, Mas? Ada responsibility bahwa investasi yang sehat itu seperti ini gitu. Tapi di satu sisi yaitu by nature lah, karena orang kan pengen cepet kaya instan, dan jiwa berjudi ini kan memang besar, ada di dalam hati semua manusia kayaknya gitu. Bad, iya. Gitu. Ya mungkin kalaupun memang ada keinginan untuk melakukan investasi yang seperti itu, ya jangan sisihkan semua uang lah. Maksudnya
katakan punya uang 10 juta, yang diinvestasikan 8 juta, 2 jutanya yang buat seperti itu misalkan. Karena kan aku meneliti behavioral economics ya, ada namanya loss aversion gitu kan. Orang itu akan lebih terganggu ketika dia kalah 10 juta daripada dia menang 10 juta. Ini mentality yang ada ya, sehingga membuat itu tuh neuroscience nih, kok otak kita itu desainnya kayak gitu. Itu yang membuat orang-orang ketika masuk ke market lebih gampang untuk terpukulnya daripada belajarnya, Mas. Rata-rata kayak gitu. Dan ketika dapat satu, mereka nggak bisa appreciate win yang mereka dapat. Nah, misalnya, oh udah nih profit 10 nih, 10%, 20% segala macam. Terus dikalkulasiin karena pengen ngejar profit yang lain. Padahal kalau mereka stance ya diem aja di situ, ya profitnya bisa lebih besar. Ya, tapi emang strategi trading kan dua kan, ada yang long term, ada yang short term. Kalau yang short term mau nggak mau harus lebih beresiko. Tapi kalau long term kayak Warren Buffett kan, kalau perlu 1% pun nggak boleh rugi. Iya, karena kan 1% dengan kapital yang 1000 kali lipat, itu jumlahnya jauh lebih besar daripada 1000% dengan kapital yang lebih kecil kan. Nah, Mas sebagai orang yang mengelola exchange dan berurusan langsung sama user-user seperti ini, ngebaca nggak pattern seperti itu, Mas? Dari banyaknya anggota Indodax atau orang yang berinvestasi di Indodax atau orang yang pakai Indodax gitu. Hal-hal kayak gini nih, seperti pola-pola seperti ini dari usernya itu dijadikan bahan belajar nggak sebenarnya? Belajar, mereka belajar. Saya melihat Indodax-nya, Mas. Hah? Indodax-nya? Iya. Indodax-nya atau usernya? Indodax-nya melihat behavior usernya. Oh iya. Nggak? Oh, kita sih nggak melakukan ini ya, maksudnya data analisis gitu ya. Kenapa nggak, Mas? Kita lebih, ya kenapa nggak ya, benar juga ya. Ya mungkin habis ini kita cek deh. Maksudku itu kan mahal banget kan, dan cuma Indodax yang bisa melakukan itu, sama exchange lain tentu. Tapi kedalaman data Indodax kan gede banget, dan itu sebuah riset yang nilainya gila-gilaan itu. Kita lebih ke ini aja, banyak tanya jawab lah ke user, terutama user lama gitu. Kita tahu bahwa mereka dulu iseng trading, oh ternyata makin lama mereka memperbaiki cara investasinya. Nah, yang dulu mereka, karena kebanyakan OG atau orang yang lama trading kripto, kata 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, rata-rata sekarang kan udah jadi milioner nih. Jadi mindset mereka berubah. Dari yang sebelumnya mereka mempertaruhkan semuanya untuk mendapatkan upside yang besar, sekarang mereka lebih ke gimana caranya saya nggak kehilangan duit saya. Iya, karena setiap kekayaan yang pertama pasti ketimbang untuk grade-nya kayak gimana, store of value-nya. Tapi memang nggak dipungkiri, ya mereka pernah mengalami 100x itu misalkan. Nah, mereka masih kangen dengan itu, akhirnya mereka tetap invest. Cuma mereka lebih menjaga boundary lebih bagus saja, risk management lebih bagus. Jadi investasinya bukan 100% kekayaan mereka, tapi cuma 5%, 10%. Itu sih, Mas, harus dilakukan sih. Iya. By data analitik ya. Iya. Karena itu akan sangat menarik sekali, apalagi di industri awal. Nah, aku pikir aku juga punya concern dan punya keinginan industri ini bisa tetap gede dan bisa jadi pilihan juga established lah, Mas. Soalnya di laporan World Bank terakhir yang aku baca, salah satu problem ekonomi paling besar kita kedangkalan investment. Jangan kita ngomong industri kripto, jangan kita ngomong bursa, jangan kita ngomong obligasi. Unbanked people Indonesia itu aja masih 49%. Orang punya duit, tapi nggak punya bank. Jadi salah satu ketika ada alternatif seperti ini dan semakin sehat dan semakin aman ya buat usernya, itu akan sangat bagus sekali menurutku. Karena bukan cuma bisa bermanfaat buat masyarakatnya, buat exchange-nya, buat developernya, buat accelerate Web3 ini juga. Ini kan hal yang baru juga sebenarnya. Tapi gimana ekosistem itu berkembang, melihat oh ini bisa jadi potensi besar kalau dilakukan dengan baik gitu. Nah, yang aku mau tanyain ke Mas William sekarang, kan tadi kita ngomong manusia nih, Mas. Sebenarnya secara bisnis exchange ini menguntungkan nggak, Mas? Sekarang sudah nggak terlalu. Kalau dulu emang sangat menguntungkan. Oh, apa yang buat itu berbeda, Mas? Karena sekarang bisnis exchange itu udah jadi industri finansial tradisional. Karena kita sudah dipajaki. Ya, sebagai warga negara kita harus bayar pajak. Merah putih ya. Kita sudah dipajaki. Pajaknya besar karena kita
setiap transaksi kripto di Indonesia itu dikenai pajak 0,21%. Ya, oleh DJP berupa pajak penghasilan final. PPh final. Ya, padahal revenue kita di Indodax ya kurang lebih mirip lah 0,20, 0,21. Oh, nggak gede itu Mas. Iya. revenue. Jadi memang saya membayar pajak lebih besar daripada revenue kita sendiri. Jadi secara tidak langsung saya benernya bekerja untuk negara. Merah putih. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dihitungnya volume transaksi. Dihitung jadi 0,21% dari volume transaksi. Karena secara historical DJP itu ingin menciptakan rezim pajak kripto mirip seperti rezim pajak di Bursa. capital market. Iya. Di mana capital market ada pajak PPh final 0,10%. Ya, cuma di kripto karena nature kita sebelum kita pindah ke OJK itu dianggap komoditas. Di situ komoditas secara peraturan wajib dikenakan PPh dan PPN final. Waktu itu PPh-nya 0,10, PPN-nya 0,11 dijumlahkan jadi 0,21. Ketika belakangan pindah ke OJK dan aset kripto dianggap sebagai aset keuangan digital, PPN wajib dihapus. Tapi ternyata di PMK yang keluar adalah tarif PPN-nya dipindahkan ke PPh. Jadi tetap 0,21. Nah, ini nggak coba untuk dikoreksi Mas atau diajukan? Kalau kayak gini industrinya susah berkembang loh gitu. Benernya gini, menurut pandangan saya bayar pajak itu masuk akal. Ya gimana pun kita warga negara Indonesia, ya negara ini butuh duit untuk pembangunan dan segala macam. Walaupun tiap bayarnya kita berat ya. Ya, dan 0,21 besar atau kecil masih relatif sebetulnya. Kalau memang penerapannya merata, itu oke. Artinya kita ketika kita berkompetisi itu level playing field-nya sama. Tapi yang jadi masalah, crypto exchange ini kan sifatnya borderless. Crypto itu sifatnya borderless. Bang Ferry trading bisa milih di Indonesia atau di luar negeri. Ketika trading di Indonesia bayar 0,21%. Ketika trading di luar negeri tidak kena. Mungkin kalau Bang Ferry nasionalis pilih yang lokal, tapi kan nggak semua orang nggak Bang Ferry gitu kan. Iya. Nah itu yang saya lokal. Ya kita sama-sama merah putih. Merah putih. Darahnya merah putih. Enggak kok. Gak berani saya, Binance gak berani. Iya. Ya, paling itu aja sih kalau kita. Ya. Kalau perlakuannya sama sih, is fine gitu. Artinya kita bisa berkompetisi dengan wajar gitu. Nah, coba aku pengen tahu Mas, yang ketidakadilan yang terjadi itu, maksudnya dibandingkan dengan siapa nih? Fairness-nya itu dibandingkan dengan offshore exchange. Ya, saya nggak mau sebut namanya. Pokoknya exchange yang di luar negeri, karena running exchange di Indonesia itu nggak gampang. Karena untuk comply dengan peraturan OJK itu berapa ratus halaman ya peraturannya? 200 halaman nggak salah POJK Nah, ya. kalau dari sini kan kelihatan Mas, secara fundamental dan secara dasar ini kan kuat banget sebenarnya. Karena kripto kan beda dengan capital market. Capital market kita beli saham Indonesia ya kita harus di bursa efek gitu kan ya. Nggak ada kayak gimana kita harus masuk ke situ. Dan yang dilawan itu kalau kita pakai bursa efek luar ya kita nggak akan beli saham di sini kan. Nah, ini kan beda nih, kayak Mas bilang ini borderless dan kompetitornya offshore. Ya. Yang segampang itu untuk diakses nih semua exchange luar yang terkenal besar ini gitu kan. Ya sebenarnya kalau tujuan salah satu yang aku pahami ketika aku kuliah dan di bidang itu juga adalah pajak itu seharusnya melindungi kan. Salah satu spirit dari pajak itu kan proteksi sebenarnya. Kenapa sesuatu itu dipajakin untuk melindungi konsumen sebenarnya. Salah satu aspek perlindungan konsumen itu ada di pajak itu gitu. Nah, tapi dengan cara kayak gini kan bukannya itu membuat beberapa market, kita bicara duit loh, orang-orang mikir nasionalis. Mungkin kayak Mas William gitu, ada merah putih, patriotisme, nasionalis segala macam. Tapi 0,21 itu sangat berpengaruh loh ketika kita ngomong sizing yang gede gitu.
Iya. Apa insentif yang bakal didapatin user untuk tetap milih exchange di Indonesia bukan luar dengan jumlah nominal pajak sebesar itu? Apa nggak coba untuk di fight, Mas? Oh, kita sih pasti berdiskusi. Tapi sebetulnya secara aturan sudah benar. Secara aturan di PMK-nya, setiap kali bertransaksi di exchange yang legal dikenai 0,21%. Tapi yang di luar itu tarifnya lebih tinggi. Nah, yang jadi masalah bukan peraturannya, penegakannya. Ya klasik lah ini di Indonesia lah. Klasik lah. Aturannya ada, tapi siapa yang bisa nagih exchange yang di luar negeri? Yang Itu, iya itu dia. kecuali Itu dikejar bener-bener. Kalau dikejar benernya Dia bisa. kalau ada kemauannya. Dia kejar Harusnya orang bisa, ya. luarnya. Iya. US punya kemampuan itu. US punya kemampuan itu, Singapura punya kemampuan itu, Hong Kong punya kemampuan itu. Kemarin negara kecil apa ya? Nigeria pun ada kemampuan itu. Dia punya pushing power gitu. Mungkin oke lah ngomongin US, mereka negara adidaya. Iya. Nigeria bisa, bro. Masa kita enggak gitu kan? I don't know. Aku nggak bisa jawab. Justru fairness ini yang Mas William ya kejar dong yang di sana ya gitu. Pengennya gitu. Oh, Cuma ya ini sudah beyond me lah. ya saya Ya, mengerti. saya cuma yang penting bisa berbisnis dengan baik di Indonesia udah bersyukur. Enggak lagi urusan sama Densus, enggak lagi urusan sama narkoba. Udah berarti. Apa Mas perasaannya Mas? Kau bayangin dari yang beberapa tahun yang lalu masih disalah kaprahkan, sekarang udah di fase kayak gini dan mulai muncul banyak influencer kripto yang hidup dari ekosistem kripto. Bangga lah, sangat-sangat bangga. Karena ya mungkin ya tadi Bang Ferry bilang kan kalaupun nggak ada William, nggak ada Oscar pasti ada orang lain. Tapi ya gimana pun saya sih merasa memberikan pengaruh gitu. Karena gara-gara ada Bitcoin Co ID kita bisa ya meyakinkan regulator membuat peraturan di Indonesia untuk melegalkan kripto. Kemudian dengan market kripto Indonesia yang kita ciptakan, banyak perusahaan juga yang masuk Iya. untuk berinvestasi di Indonesia. Dan yang saya paling seneng itu ketika dengar dari member-member lama Indodax, itu saya terharu. Pak, kalau bukan karena Bapak, saya sekarang nggak bisa jadi seperti sekarang. Yes. Karena kalau mereka invest Bitcoin dari 2014, 15, 16, pasti lihat Indodax. Masuknya Indodax. Pasti lihat Indodax. Itu satu. Dua, ex karyawan sih biasanya. Karena kita kan dulu satu-satunya di Indonesia. Dan sekarang ada 25 exchange. Nah, bayangin mereka cari talent di mana gitu. Sekarang direktur-direktur mereka tuh banyak yang ex Indodax gitu. Oh. Dan mereka sering get back gitu. Pak, thank you ya Pak. Itu gara-gara dulu dari karyawan Bapak, sekarang saya jadi CFO. Keren. Ya itulah yang kadang terenyuh lah ngerinya gitu. Padahal dulu bukan siapa-siapa gitu. Dan aku tuh tadi mau nambahin Mas. Mungkin bukan Mas Oscar, Mas William, pasti akan ada orang, tapi belum tentu orang ini bisa punya perhatian dan bisa punya komitmen segini besar dan bahkan keberanian atau Mas bilang kenekatan sebesar Mas William dan Mas Oscar, karena menurutku trajektorinya itu bakal beda aja kalau bukan Mas sama Mas Oscar yang ngerjain gitu, karena orang mungkin bakal back and forth-nya kan pasti banyak ya. Tapi di kondisi kayak gitu Densus bos gitu. Nggak benernya godaan terbesar adalah bayangin Bang Ferry megang duit 10 triliun. Iya. Yang bisa dibawa kabur kapan saja. Sulit itu. Ya, itu tantangan terberat. Bagaimana punya integritas supaya nggak bisa. Ya, ini adalah tanggung jawab kita ke nasabah. Kita tetap stay. Saya mau hidup damai. Dan godaan terbesarnya adalah kalau aku jadi Mas William ya, yang paling menggoda banget jual sih. Jual kasih orang gitu. Perusahaannya. Iya. Perusahaannya lepas. Ya mungkin suatu saat Bang Ferry mau beli. Terus tinggal nyantai di Pulau Karibia ya kan. Atau mungkin Penantara mau beli. Penantara mau beli. Nah itu gimana Mas? Dengan perkembangan sekarang, sesi terakhir lah kita lihat bagaimana banyak kebijakan ekonomi itu berubah, pengelola ekonomi dan ini kita juga berubah, tiba-tiba ada super holding seperti Danantara atau apa, gimana Indodax
mencoba menjaga relevansi ini dan adapt sama situasi sekarang gitu? Mungkin kalau aspek itu belum terlalu nyentuh di kripto ya. Ya, selama ini sih biasa-biasa aja sih, nggak ada impact. Misalnya perubahan antara satu pimpinan ke pimpinan yang lain untuk melihat kripto seperti apa. Tentu nggak semua policy maker kita itu punya sikap yang open ya. Dan aku yakin masih banyak juga yang skeptis gitu. Mungkin kita diuntungkan perkembangan kripto di US itu kan positif. Ya. Dan ya mau tidak mau kita mesti mengakui rezim regulasi di Indonesia mengikuti apa yang terjadi di Amerika dan dunia Barat. Jadi ya dari situ kita tenang-tenang aja karena di US positif, di Europe dengan MiCA juga positif. Ya udah kita ikutin aja. Jadi itu bukan suatu iya. Yang mau masuk yang paling berat cuma pajak apa? tadi. Pajak tadi. Tapi governance saya akui, saya respect sama OJK. Okay. Saya apresiasi ke OJK. Karena dengan transisi Bapepti ke OJK, di Bapepti sudah bagus, di OJK juga sangat bagus. Oh, justru ini jadi lebih baik gitu. Sangat bagus. Dan saya akui, maksudnya mereka itu bantuin kita. Saya tulus nih, bukan karena saya mau menjilat OJK itu. Mereka bantuin kita, bagaimana kita mengoptimalisasi governance kita. Nah, mereka lebih tahu lah, mereka regulatornya perbankan juga kan. Dan mereka membawa framework apa yang sudah dilakukan di perbankan, asuransi, ke industri kripto yang masih terbilang baru. Dan mereka cepat adapt ya. Cepat banget yang kulihat. Karena sampai sekarang tuh beberapa kali ditanya, ya aku nggak sebut instansi-instansi ya. Beberapa itu emang fast learning semua mas untuk memahami industri kripto itu seperti apa. Dan ini nggak terjadi lama loh, ini baru setahun 2 tahun. Dan setahun 2 tahun yang lalu tuh mereka sebuta itu loh tentang industri ini. Dan sekarang ngelihat bagaimana regulasi mulai dibuat atau segala macam, oh iya, berarti ini nggak dibiarin liar terus-terusan. Karena kan kalau terlalu liar ya industrinya juga bisa kolaps kan gitu. Agree. Nah, yang Mas William harapkan dari ekosistem kripto keseluruhan dan Indodax sebagai company itu kedepannya seperti apa sih Mas? Mimpinya lah yang belum terwujud gitu. Kalau di Indonesia sih, saya paling berharap bahwa itu tadi level playing field bisa dijaga. Kemudian kita juga ya mungkin terdengar terlalu tinggi, tapi kita sebagai bangsa mesti mikirin kedaulatan market kripto di Indonesia. Walaupun kripto sifatnya borderless ya, sifatnya tanpa border, tanpa batas. Tapi apakah kita mau didikte apa adanya dari luar negeri? Sedangkan kita sekarang punya ekosistem lokal di Indonesia. Ya. Jadi belakangan kan ada isu P2SK. Bang Ferry ikutin nggak? Ya. Ada mau direvisi kan P2SK. Salah satu pasalnya adalah apakah kita mau membuat liquidity order book di Indonesia itu stand alone dari luar atau dicampur. Kalau pendapat saya sih mestinya stand alone. Dibatasi. Karena kita sudah punya ekosistemnya di Indonesia. Yang kita sudah bangun 12 tahun. Jadi kita sudah punya fondasi untuk melakukan kedaulatan pasar kripto di Indonesia. Likuiditasnya sudah ada, membernya sudah ada. Yang saya takutkan kalau ini dibuka apa adanya ke semua orang, ke semua investor di luar negeri, yang terjadi adalah kita cuma jadi cabang di luar negeri aja. Terus ngapain kita berusaha sebegitu lama di Indonesia yang akhirnya cuma kita jual ke luar negeri? Itu yang masih jadi apa ya? Iya. Apa ya, beban batin sih. Dan harus diselesaikan ya Mas. Iya. Ya, sih, supaya bisa nyantai nanti. Ya at least saya ingin apa ya, ekosistem kripto lokal nih kuat gitu. Saya study case-nya dari Korea Selatan gitu. Karena Korea Selatan menurut saya adalah negara yang berhasil melakukan hal ini.
Dan sekarang Korea Selatan itu market kripto terbesar kedua mungkin ya sedunia ya, kedua atau ketiga. Karena ketika market kripto mulai naik, mereka menjaga boundary bahwa ekosistem kripto itu hanya dibatasi oleh pemain lokal saja. Jadi pemilik exchange-nya juga lokal, likuiditasnya lokal, pemain membernya juga lokal. Kalau luar mau masuk, ada batasannya, gitu. Ada contoh kasus yang lain di Turki. Di Turki, ketika mereka membuat peraturan, mereka membuka kepemilikan exchange sebesar-besarnya kepada entitas luar negeri. Yang terjadi adalah 5 tahun yang lalu, pengusaha lokal itu menguasai 95% dari total perdagangan kripto di Turki. Sekarang ekosistem lokal tinggal 13%. Oh, 87%-nya keluar. Sekarang yang paling saya takutkan saat ini adalah itu terjadi. itu terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya ini momen yang pas. Karena kebetulan DPR lagi godok P2SK. Yang sebelumnya saya tentang. Oke. Sebelumnya saya tentang. Jadi podcastnya Leon saya Melawan gitu. Melawan, ya. Terus seminggu kemudian Pak Misbakun podcast membela. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kan akhirnya make sense gitu. Saya berpikir ya melakukan kajian juga pakai ChatGPT lah, saya cari study case di luar negeri. Oh ternyata kondisi di luar negeri seperti itu. Dan ini kalau kita tidak hati-hati, ya inilah kripto di Indonesia cuma jadi cabang dari luar negeri. Ya itu yang buruk sekali ya, karena ya gimana? Kalau itu yang terjadi, ya saya ikuti apa kata Bang Ferry, saya jual aja. udah nocok ya. Iya. Oke, makasih Mas William. Terima kasih udah datang. Sampai jumpa di Devil Advocat selanjutnya. See you.